Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Haryati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Muhammad Dafa dengan NIM terakhir 044, Moreno Alfiansyah Ahmad dengan NIM terakhir 045, dan Miss Octaviani dengan NIM terakhir 043. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Mikro. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal yang berdampak pada menurunnya produktivitas, meningkatnya kemiskinan, serta munculnya berbagai masalah sosial. Latar belakangnya adalah di Indonesia pengangguran masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta perubahan kondisi ekonomi yang terus berkembang. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang belum terserap secara maksimal, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait jenis, penyebab, dan solusi dari pengangguran. Dari latar belakang di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa bahwa masih banyak pengangguran yang masih ada di Indonesia. Terus dari itu kita dapat beberapa merumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan pengangguran dan bagaimana cara mengukur tingkat pengangguran. Yang kedua ada apa yang dimaksud dengan tingkat pengangguran alamiah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada apa yang dimaksud dengan pengangguran friksional, apa penyebabnya, dan bagaimana kebijakan publik dapat mengatasinya. Yang keempat, bagaimana kekakuan upah real menyebabkan pengangguran struktural. Yang kelima, bagaimana pengaruh hukum, upah minimum, serikat pekerja, dan tawar-menawar kolektif terhadap tingkat pengangguran. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan upah efisiensi dan bagaimana dampak terhadap pengangguran. Dan yang terakhir, bagaimana durasi, variasi demografis, dan tren pengangguran dari waktu ke waktu. Untuk tujuan pembahasannya, yang pertama untuk mengetahui pengertian pengangguran serta cara mengukur tingkat pengangguran. Yang kedua, untuk memahami konsep tingkat pengangguran alamiah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, untuk menjelaskan pengangguran fiksional, penyebabnya, serta peran kebijakan publik dalam mengatasinya. Yang keempat, untuk menganalisis hubungan antara kekakuan upah real dan terjadinya pengangguran struktural. Yang kelima, untuk mengkaji pengaruh hukum upah minimum, serikat pekerja, dan tawar-menawar kolektif terhadap tingkat pengangguran. Yang keenam, untuk memahami konsep upah efisiensi serta dampaknya terhadap pengangguran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui durasi pengangguran, variasi tingkat pengangguran antar kelompok demografis, serta tren pengangguran dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran dalam perspektif makro. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Miss Octaviani dengan NIM terakhir 043. Oke, jadi pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang sudah masuk usia kerja, memiliki kemampuan dan sedang aktif dalam mencari pekerjaan, tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Dalam ekonomi makro, pengangguran itu bukan sekedar masalah individu, tapi juga masalah nasional. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau banyak orang yang tidak bekerja, berarti ada sumber daya manusia yang tidak digunakan. Lalu akibat dari adanya pengangguran itu bisa menjadi produksi barang dan jasa berkurang, lalu pendapatan masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi pun ikut melambat. Jadi pengangguran menunjukkan bahwa ekonomi belum berjalan secara efisien. Selanjutnya ada klasifikasi struktur dan angkatan kerja. Penduduk dibagi menjadi beberapa kelompok agar kita bisa memahami kondisi tenaga kerja secara lebih jelas. Yang pertama ada populasi usia kerja, yaitu semua orang yang telah berumur 15 tahun ke atas. Yang kedua ada angkatan kerja yang terdiri dari orang yang sudah bekerja dan sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Yang ketiga bukan angkatan kerja.
yaitu orang yang tidak bekerja dan juga tidak mencari pekerjaan, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau orang yang telah pensiun. Yang terakhir ada pekerja yang putus asa, artinya orang yang ingin bekerja tapi sudah berhenti mencari mencari kerja karena merasa tidak ada peluang. Nah, ini sangat penting karena mereka sering tidak dihitung sebagai penganggur, padahal sebenarnya mereka belum bekerja. Selanjutnya ada metodologi perhitungan dan formulasi statistik. Untuk mengukur kondisi tenaga kerja, ada dua indikator utama dalam perhitungannya. Yang pertama, tingkat pengangguran. Ini menghitung berapa persen orang yang tidak bekerja dari total angkatan kerja. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin besar pula banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, rumus mencari tingkat pengangguran yaitu sama dengan jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100%. Lalu yang kedua ada TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini menunjukkan berapa banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, yaitu bekerja atau mencari kerja. Dan rumusnya yaitu angkatan kerja dibagi populasi dari angkatan kerja dikali 100. Selanjutnya ada teori pengangguran alamiah. Pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran yang tetap ada meskipun ekonomi dalam kondisi normal ataupun stabil. Artinya walaupun tidak ada krisis, tetap akan ada orang yang menganggur. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang yang sedang pindah kerja, atau ada orang yang lulusan baru dan belum mendapat pekerjaan. Ada juga orang yang masih butuh waktu untuk mencari pekerjaan yang cocok. Konsep ini juga disebut sebagai Nairu, yaitu tingkat pengangguran yang tidak menyebabkan inflasi naik. Jadi kesimpulannya, pengangguran itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Yang bisa dilakukan hanya menguranginya agar tetap di tingkat yang wajar. Selanjutnya ada konsep keseimbangan jangka panjang dan dinamika tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, pengangguran itu selalu berubah karena ada pergerakan tenaga kerja. Ada dua proses utama. Yang pertama adalah rate of job separation, yaitu keluar dari pekerjaan. Artinya pekerja yang kehilangan atau meninggalkan pekerjaannya setiap bulan. Misalnya kena PHK, resign, atau perusahaannya tutup. Yang kedua ada rate of finding, yaitu laju perolehan kerja, yaitu presentasi penganggur yang berhasil memperoleh pekerjaannya, misalnya diterima di tempat pekerjaan yang baru. Dalam kondisi seimbang, jumlah orang yang kehilangan pekerja sama dengan jumlah orang yang mendapat pekerjaan. Kalau kondisi ini terjadi, maka tingkat pengangguran akan stabil. Jadi intinya pengangguran bukan angka yang diam, tapi terus menerus bergerak karena ada orang yang keluar dan masuk pekerjaan dalam setiap waktu. Nah, secara matematis di sini ada tingkat pengangguran alami yang dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu U sama dengan F dibagi S tambah F. U ini sama dengan employment, S sama dengan job separation, dan F itu sama dengan job finding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa. Kepada Muhammad Dafa saya berserah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangguran friksional, dinamika pencarian kerja, dan kebijakan publik. Definisi dan karakteristik transisional. Pengangguran friksional adalah kondisi ketika seseorang membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan harapan upahnya. Menurut Georgiori Mankiw pada tahun 2000, jenis pengangguran ini bersifat sementara dan cenderung sukarela. Dalam ekonomi makro, penggunaan pengangguran friksional dianggap sebagai hal yang wajar dalam pasar tenaga kerja yang dinamis, karena perbedaan keterampilan individu dan kualifikasi pekerjaan. Proses pencocokan antara pekerja dan pekerjaan tidak dapat terjadi secara instan. Lalu ada faktor-faktor penyebab pengangguran friksional. Yang pertama ada perubahan sektoral, yaitu terjadi pergeseran permintaan antara industri
Misalnya dari industri percetakan ke teknologi digital, sehingga pekerja membutuhkan waktu untuk beralih ke sektor. Yang kedua ada informasi tidak lengkap, yaitu pencari kerja tidak selalu mengetahui lowongan yang tersedia dan perusahaan juga tidak selalu menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan cepat. Lalu yang ketiga ada mobilitas geografis, yaitu pekerja memerlukan waktu untuk berpindah lokasi ke daerah yang memiliki peluang kerja seperti perpindahan tenaga kerja ke pusat ekonomi. Lalu yang keempat ada arus lulusan baru, yaitu lulusan baru membutuhkan waktu untuk pertama kali masuk ke pasar kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Lalu selanjutnya ada peran kebijakan publik dalam mengurangi friksi. Pemerintah memiliki kepentingan untuk mereduksi tingkat pengangguran friksional agar laju penyerapan tenaga kerja atau F itu tuh meningkat. Menurut penelitian Anan Elsavia pada tahun 2023, tindakan-tindakan yang biasanya diambil meliputi seperti penyebaran informasi, lalu ada program pelatihan vokasi. Apa itu penyebaran informasi? Penyebaran informasi adalah eh, bisa melalui bursa kerja atau job fair, situs lowongan kerja milik pemerintah atau pusat informasi ketenaga kerjaan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan. Lalu ada program pelatihan vokasi, yaitu yang menyediakan pelatihan keterampilan baru agar pekerja dari industri yang menurun dapat lebih beradaptasi dengan industri yang berkembang. Lalu selanjutnya ada materi tentang kekakuan upah real dan pengangguran struktural. Definisi pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara lowongan kerja dan keterampilan atau jumlah tenaga kerja pada tingkat upah yang berlaku. Menurut Menkeu, kondisi ini muncul ketika penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan karena upah real tidak menyesuaikan ke tingkat keseimbangan. Pengangguran ini bersifat jangka panjang karena disebabkan oleh masalah mendasar dalam pasar tenaga kerja. Lalu ada konsep kekakuan upah real atau real wage rigidity. Dalam teori klasik, kelebihan tenaga kerja seharusnya membuat upah turun sehingga perusahaan mau memperkerjakan lebih banyak orang. Namun, dalam kenyataannya, terjadi kekakuan upah real, yaitu upah tidak bisa turun ke tingkat keseimbangan. Akibatnya, saat upah berada di atas titik keseimbangan atau equilibrium, penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan, dan selisihnya menjadi pengangguran struktural. Lalu selanjutnya ada mekanisme terjadinya kekakuan upah. Tiga penyebab utama kekakuan upah real adalah yang pertama ada upah minimum, yaitu pemerintah menetapkan batas upah terendah bagi pekerja kurang terampil. Upah ini bisa di atas keseimbangan pasar sehingga perusahaan mengurangi perekrutan. Lalu yang kedua ada serikat pekerja. Melalui negosiasi, serikat pekerja menjaga upah tetap tinggi. Ini melindungi anggotanya, tetapi membatasi perusahaan untuk menambah tenaga kerja baru. Lalu yang ketiga ada upah efisiensi, yaitu perusahaan sengaja membayar upah lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pergantian karyawan. Tapi hal ini juga dapat mengurangi kesempatan kerja bagi sebagian pencari pekerja. Lalu ada dampak pengangguran struktural terhadap perekonomian. Pengangguran struktural berdampak lebih serius dibandingkan pengangguran friksional. Karena menurut Indayani dan Hartono pada tahun 2020, pengangguran ini dapat menurunkan keterampilan pekerja karena lama tidak bekerja. Secara makro, kondisi ini menyebabkan pemborosan modal manusia dan menghambat pertumbuhan output nasional jangka panjang. Lalu ada analisis penyebab kekakuan upah efisiensi, dan dinamika demografi. Dampak regulasi upah minimum dan peran serikat pekerja. Kekakuan upah real seringkali berasal dari campur tangan regulasi dan kekuatan kolektif di pasar tenaga kerja, yaitu hukum upah minimum dan serikat. Yang pertama ada hukum upah minimum yang dapat menyebabkan pengangguran struktural jika ditetapkan di atas keseimbangan pasar. Karena perusahaan mengurangi perekrutan akibat biaya lebih tinggi dari produktivitas pekerja, terutama yang kurang terampil. Lalu yang kedua ada serikat, yaitu pekerja mempertahankan upah tinggi melalui tawar-menawar kolektif
Tapi hal ini dapat mengurangi peluang kerja bagi non-anggota karena perusahaan membatasi perekrutan untuk menekan biaya. Lalu ada teori upah efisiensi atau efficiency wage. Upah efisiensi adalah strategi perusahaan yang secara sukarela membayar upah di atas tingkat pasar. Lalu, menurut Menkyu juga pada tahun 2000, terdapat 4 alasan utama. Yang pertama ada kesehatan pekerja, yang kedua ada pengurangan turnover, yang ketiga ada kualitas pelamar, dan yang keempat ada upaya kerja atau worker effort. Yang pertama ada kesehatan pekerja, yaitu upah lebih tinggi meningkatkan gizi dan kesehatan pekerja sehingga produktivitas naik. Yang kedua ada pengurangan turnover. Ini terjadi jika gaji tinggi membuat pekerja enggan keluar sehingga perusahaan menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga ada kualitas pelamar. Di sini upah tinggi menarik pelamar yang lebih berkualitas. Lalu yang keempat ada upaya kerja atau worker effort. Pekerja lebih termotivasi bekerja keras karena takut kehilangan pekerjaan bergaji tinggi. Lalu durasi pengangguran, variasi demografis, dan hukum akun. Pengangguran jangka panjang lebih merugikan karena dapat menurunkan keterampilan pekerja. Menurut Salsabila dan Sakti pada tahun 2025, pengangguran di Indonesia lebih tinggi pada usia muda, yaitu sekitar 15-24 tahun, akibat ketidaksesuaian pendidikan dan kurangnya pengalaman kerja. Menurut hukum Okun, terdapat hubungan terbalik antara pengangguran dan PDB, yaitu setiap kenaikan 1%, pengangguran dapat menurunkan PDB real sekitar 2%. Karena itu, pengurangan pengangguran penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang tertera di referensi Indayani dan Hartono pada tahun 2020. Baik, untuk memperjelas pembahasan yang telah kami sampaikan, kami akan memberikan contoh nyata melalui sebuah studi kasus. Studi kasus ini kami ambil dari kondisi yang terjadi di Kabupaten Karawang, yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Namun di balik perkembangan industrinya, wilayah ini justru menghadapi permasalahan serius terkait meningkatnya angka pengangguran. Melalui studi kasus ini, kami dapat melihat secara langsung bagaimana teori yang telah dibahas sebelumnya terjadi di dunia nyata, khususnya terkait ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan industri. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, khususnya di sektor otomotif dan manufaktur. Namun, sejak pandemi COVID-19, banyak perusahaan mengalami penurunan produksi yang berlanjut akibat perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi industri. Kondisi ini mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja serta penggunaan teknologi otomatisasi. Akibatnya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran di Karawang. Permasalahan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri saat ini. Banyak pekerja terdampak hanya memiliki keterampilan di bidang produksi manual, sehingga kesulitan beradaptasi di era industri berbasis teknologi. Hal ini berdampak pada meningkatnya pengangguran jangka panjang serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dampak pengangguran juga dirasakan pada perekonomian lokal, seperti menurunnya daya beli dan melemahnya aktivitas UMKM yang bergantung pada konsumsi pekerja industri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan program pelatihan kerja seperti Kartu Prakerja guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui reskilling dan upskilling. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong investasi di sektor logistik dan ekonomi digital, serta memperkuat dukungan terhadap UMKM. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang dapat berkurang dan perekonomian masyarakat kembali pulih dengan dukungan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Baik, setelah kita membahas mulai dari pengertian, jenis, penyebab, hingga studi kasus pengangguran, maka selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan.
Kesimpulan ini bertujuan untuk merangkum poin-poin penting serta memberikan gambaran akhir mengenai bagaimana pengangguran menjadi permasalahan yang kompleks dalam perekonomian. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan fenomena ekonomi makro yang kompleks dan tidak terpisahkan dari dinamika pasar tenaga kerja. Pengangguran bukan hanya masalah sosial, tetapi juga indikator ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Tingginya tingkat pengangguran dapat menghambat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB real. Sesuai dengan hukum Okun, dalam jangka panjang pengangguran alami tetap terjadi akibat faktor fiksional dan struktural, serta diperkuat oleh ketidakfleksibelan upah yang menghambat keseimbangan pasar kerja. Oleh karena itu, penanganan pengangguran memerlukan kebijakan pemerintah yang tepat, penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi agar tercipta lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Ibu Haryati dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.